sudah ada 10 orang, jadi sisa berapa? Baru 9 anak ini. Yang belum hadir ini berapa berarti? Siapa aja berarti? Aan, Naila Jihan ini, Who are you? Penyusup. Hei, Naila. Penyanyi, Mem. Naila. Penyanyi. Ya ampun. Kameranya nyalakan dong. Berat. Yang belum masuk ini ada Aan, kemudian ada Julius. Ya. Nama siapa ya? Joko. Oh iya loh kan, Kahimamu. Ya apa Kahimamu gak sok jadi panutan itu. Kepengurusan giveaway, Mem. Apa? Ayo diinfo. Untuk yang belum masuk, diinfo di grup supaya segera masuk gitu ya. Oke. Nah, sebelum ini saya curhat sedikit. Jadi mungkin kondisi kita itu sama, sudah sama-sama sangat bosan gitu ya. Dengan keadaan saat ini saya paham banget, karena saya sendiri juga merasakan sebagai anak rantau. Kalian masih mungkin yang pulang ke rumah masih bisa bicara dengan tetangga, dengan keluarga. Sementara kita yang di rantau ini, ya bagaimana gitu kan ya. Jadi saya tuh heran, ketika ada mahasiswa, waktunya kuliah seperti ini, kemudian dengan entah itu mahasiswa memang polos, atau saya katakan, gimana ya, sudah tahu waktunya kelas, dan harusnya presentasi masih menanyakan, bahkan bilang tidak butuh untuk mendengarkan presentasi. Jadi kan saya rasa berarti saya setelah perkuliahan ini tidak perlu lagi menjelaskan ke kelas tersebut, gitu ya. Ini fair-fairan aja. Kalau memang butuh, ya saya akan menjelaskan, kita akan discuss seperti ini, tapi kalau tidak, it's okay, kalian atau teman-teman bisa belajar sendiri, nanti tinggal saya mereview. Gitu aja. Ini jangan sampai terjadi juga di kelas kalian, baik bukan kok di mata kuliah saya, tapi juga di mata kuliah yang lain. Karena pada dasarnya kondisi ini itu tidak ada yang menghendaki. Nggak ada dosen yang pengen sudah aku online saja seperti ini, tanpa perlu ke kampus. Tidak ada. Semua aktivitas terbatasi, gitu ya. Jadi mungkin kita harus sama-sama saling memanage emosi, memanage mood kita, gimana supaya tetap mood, gitu ya. Dan juga bersabar tentunya, karena selain kalian harus kuliah seperti ini, ya mungkin bagi yang puasa, aduh saya poso-poso waktunya enaknya dipakai tidur tapi harus kuliah siang-siang gitu ya. Oke, let's start our meeting today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Today we will discuss about acceptance sampling plan for attribute data, which is will delivered by Rifki Givanda Zai and friends and another student. Please listen carefully, and if you have question, please raise your hand in this virtual conference, or you can bersuara. Write down your question in chat application. Chat. Yeah, okay. Please, Zai, and your team to start presentation today. Okay, but good afternoon. Good afternoon. Okay, before I will present my group material, I want to share screen about material. Salah screen, salah. Do.
Salah. Oh, apa itu saya? Oke. Kan nonton. Di klik enable editingnya itu dulu. Oh, oke, Mem. Bentar ya. Oke. Bisa udah bisa anu semua enggak? Iya apa caranya? Sudah bisa ta You coret-coret? have share your screen and please touch enable editing itu loh di atasnya. Ya. PPT-nya Oh, di atas itu ada enable editing, itu diklik dulu. sudah, Mem. Coba, Mem. Belum ini. Belum. Enable Belum, Say. editing. Enable editing. In your PPT. Dipakuin, Say. Nah, Walah ini ta, walah tak kira. Ya. oke. Who will record this meeting today? Aku, Mem. Zai or another Zai. student? Zai. Saya, Ma'am. Oke, thank you. Okay. Good afternoon, Prima. Good afternoon all. Today we want to present some material that is acceptance sampling attributes data. Storage with inspection and decision making regarding products. One of the oldest aspect of quality assurance. Our member, this is our member. Okay. We have the three important aspects about sampling. The first, empty sentence lots, not estimate lot quality. Second, doesn't provide their direct information on lot quality, only accept or reject slots. Three, not to inspect product quality, but rather is a tool to ensure that product output meets the needs. When acceptance and sampling use, first, when testing is destructive. Second, when the cost of 100% inspection is extremely high. Three, when 100% inspection is not technologically feasible or would require so much calendar time that production scheduling would be seriously impacted. Fourth, when there are many items to be inspected and the inspection error rate is sufficiently high that 100% inspection might cause a higher presence of the detective, you need to be patient that would occur with the use of a sampling plan. We have advantages and disadvantages about sampling with acceptance sampling use. The advantages: one, cheaper cost. Second, require a little personnel. Three, reducing inspection error. Fourth, motivating supplier to improve quality. And the disadvantages have there is a risk accept a bad lot or reject a good lot. Secondly, the product quality information, and last, require special product producer and documentation. Okay, so the next agenda will be presented for us. The next is sampling keywords. In the
be the ground between 100% inspection and no inspection, although it does not directly control quality. Acceptance sampling provides good quarantines for consumer and producer, providing quality history information. And the last is put pressure on supplier to always improve quality. Thanks, Zai. Next, Zai. Lot information. Lot information. Lot must be homogeneous. Better lot size, more economic efficient, and lot must be in accordance with material handler, both for consumer and producer. Number 2, random sampling. The unit taken must be random. If there is no random, bias will occur. Operating characteristic curve. Operating characteristic curve or OC curve is measure of sampling planning performance. Is a plot between the probability of acceptance of the non-conformant fraction or P. The OC curve shows the probability that lots with certain defect fraction will be accepted or rejected. OC curves are developed by OC curves are developed by evaluating binomial function approximate by Poisson for various p-values. Number 4, quality index, IQL, or it's acceptance quality level, LQL, limiting quality level, EQL, indifference quality level, and the last AOQL, average outgoing quality level. And the next presentation will be presented by Andika. The first is producer risk, rejected lots of good quality. Is acceptable quality level or AQL. The worst quality level of the quality of the procedures, producers, process which consumer consider accepting as the average process. Numerical definition of lot is good associated with producer risk. AQL is a characteristic of the manufacturing process, not a characteristic of sampling planning. And then the consumer risk is accept lots of poor quality. Is limit quality level or LQL guarantees applied to each lot of poor quality or the lowest level of quality in lot that a customer will accept. Numerical definition of poor lot quality associated with consumer risk determined by the consumer. Other name of LQL is RQL, UPL, LQ, and LTPD. Next. The next is indifferent quality level or IQL. IQL is interpret as the level of quality at the probability of acceptance of 0.5 for a particular sample plan. Emphasize to internal and external suppliers that all products submit for inspection are expected to meet specification. The next is average outgoing quality level or AOQL. AOQL is an estimate of the relationship that is between the part of the error in the product for inspection, incoming quality, or P, of the remaining portion of the error after inspection, or outgoing quality. If incoming quality is good, then outgoing quality must also be good. Conversely, if incoming quality is bad, then outgoing quality will still be good, or assuming there are no error in inspection. Incoming quality is very good or very bad
outgoing quality will tend to be good. Between these 2 points, there is a point where the percentage of error of the product meet or outgoing material will be maximum. The next Zai. The next is type of sampling planning. Choose the type of sampling, consider factors such as administrative efficiency, what information is obtained, what number of inspections are needed, and whether there is an influence on material flow in manufacturing. The type of sampling planning is divided by 4. First is single sampling plan, double sampling plan, multiple sampling plan, and sequential sampling plan. The first is single sampling plan. Zai next. Zai. Zai. Bentar, tutup ini. This is a single sampling plan. Single sampling plan is a lot sentencing procedure in which one sample of an unit is selected at random from the lot, and the disposition of the lot is determined based on the information contained in the sample. This example defined lot size n, sample size n, and number of receipts. C. Example: n equals to big N equals to 9,000, small n equals to 300, and C equals to 2. The meaning is lots with a zest of 9,000 unit must be inspected as many as Bu Ima kawan no. 300. Mau tuh Bu Ima. Di sini Hah? ada Oh, apa? di sini dah. Oh iya Bu. Oke, ada Bu. Okay, please continue the presentation, Andika. Its meaning first lots with a zest of 9,000 unit must be inspected as many as 300 unit. If of the 300 unit there are 2 unit or less that are not suitable, then the lot is accepted. If of the 300 unit there are 3 or more unit that are not suitable, then the lot is rejected. Why the lot is accepted? Because the number of receipt C equals to 2. So if the amount of unit that are not suitable is more than 2, the lot is rejected. Next is double sampling plan. Next. In the double sampling plan, good quality equals to lot accepted more than second sample not required. Poor quality equals to lot not accepted more than second sample not required. If the quality level is not too good or not too bad, then the second sample was taken. Probability of receiving double sampling or PA, the basis for calculation in PA is to use the Poisson distribution. There are 2 values of accepting probability PA in double sampling, namely PA1 and PA2. So the probability sorry, of... I cut your presentation, Andika. Can you tell me what is PA? What is PA is PA? acceptance probability. Oke, acceptance probabilitas. Artinya penerimaan sampel ya? Ya. Oke. In the double sampling plan, the PA total equals to PA1 plus
PA2. And the next is example of double sampling plan. Next slide. There is an example of double sampling plan. The example is if big N equals to 9,000 and N1 equals to 50, C1 equals to 1, R1 equals to 4, N2 equals to 100,050, and C2 equals to 6, and R2 equals to 7. If the sample is 9,000, there pick up the 50 random sampling. And if one unit defect, the 9,000 sampling is accepted. But if 4 unit defect, 9,000 unit is rejected because the C1 equals to 1. And if 2 or 3 unit defect, 9,000 unit will be inspect again with 150 unit for random sampling. Next slide. Nah, it is sample 2 is 150 unit from 9,000 unit. Because the C2 equals to 6. So if the 6 unit defect or C1 plus C2, that's mean 9,000 unit is accepted. But if the unit defect is more than 6, or this example is 7 unit defect, R1 plus R2, that's mean 9,000 unit is rejected. And this is multiple sampling plan will be presented by Rifki Givandasai. Next slide. Saya presentasi, guys. Halo. Saya. Jangan di-mute, Zai. We cannot hear your voice. Okay. Next, multiple sampling plan. A sampling plan in which is the decision to accept or reject slots in based on the examination of the several sampling principles in multi-sampling, same as the principles in double sampling. But in the multiple acceptance sampling can be taken N1, N2, blah, 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 until Nk. Sama dengan more than the samples, so that in cost, sampling in preferred single but physiologically preferred double sampling or multiple sampling. Probability of acceptance of multiple sampling or PA, the basis for the calculation in PA is to use the position distribution. There are more than 2 prob value acceptance PA in multiple sampling, like PA1, PA2, blah, 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 until PAG. Next. The type of sampling plan.
planning. Choose the type of sampling. Consider factors such as administrative efficiency, what information is obtained, what number of inspections are needed, and whether there is influence or metering flow in manufacturing. So in there have a 4 single sampling plan, double sampling plan, multiple sampling plan, and sequential sampling plan. And the next presented will be with Dimas. Okay, the next is average outgoing quality or AOQ. AOQ is maximum ordinance of AOQ illustrate. Sorry, Dimas. Yang Can you explain us first? What is the AOQ? Sorry, AQL, LQL. This is tools for evaluating the value of sampling plan. Itu loh, di atasnya kamu tuh sudah kasih judul. Itu dijelaskan dulu. This is a tool for evaluating sampling plan. Nah, after you choose how many sample product, you will pick up gitu ya. You will bring it in your inspection activity. It give us information about rejected or accepted gitu kan. Sampling itu sudah memenuhi atau tidak, baru kemudian dihitung dulu. Baru kemudian bisa dievaluasi. Sejauh mana sih? Jadi EQL, LQL, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pengujiannya kalau kita sudah benar menggunakan simple, double, multiple, atau sequential samplingnya. Kalau itu belum benar, belum bisa mencerminkan itu accepted atau rejected, nah berarti itu ke belakangnya, ngitung AOQ-nya, dan lain sebagainya, itu nanti bisa salah atau tidak bisa mencerminkan apa yang disebut dengan accepted sampling plan-mu. Jadi pertama harus diidentifikasi adalah tadi pengambilan sampelnya dulu. Kamu ngambil sampel 30 kali dengan masing-masing itu 5 produk, 5 varian produk, itu sudah cukup atau tidak, dan lain sebagainya. It's depend on the situation, it's depend on the cost, it's depend on variety of the product, dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan oleh Zai, gitu ya? Gitu ya, Dimas ya? Iya. Iya? Kok tidak yakin? Yakin ya? Iya. Are you sure with your presentation today? Yakin apa tidak? Iya, Mem. Nah, kalau yakin dijawab, ya saya yakin saya bisa melanjutkan. Silakan, dilanjutkan dulu. Next is average outgoing quality. The maximum ordinance of AOQ illustrates the possibility of average quality worse if an errata inspection is carried out. The maximum ordinate of the AOQ curve is scaled average outgoing quality limit or AOQL. The formula of AOQ for single sampling is AOQ equals to PA times P N minus N per N. And then AOQ for double sampling is equals to P1 times A N minus N plus P2 times A
n minus n1 and minus n2 per n. Okay, what is the differences between big N and small n? Big N is lot of size, and Small and n small n is sample size. for each lot, ya kan? Iya. Oke. Jadi di sini semuanya sudah paham ya. Jadi N itu adalah lot size-nya. Yang tadi misalnya 9.000 tadi ya. Kemudian kalau small n-nya itu adalah sampel size-nya. Jadi dari 9.000 tadi diambil berapa? Seperti itu ya, Dimas? Iya, ma'am. Oke, lanjut. Next. The next is average total inspection or AP. AP is average number of item inspection per lot. The formula of AP for single sampling is N plus 1 minus PA times N minus N. And AP for double sampling is N1 times P1A plus N1 plus N2 times P2A plus N1 minus PA. And next is average sample number of ASN. The average number of item inspects for the number of lot used to make a decision. And the formula of ASN for single sampling is ASN equals to sample size or N. And ASN for double sampling equals to N1 minus N1 times P1 plus N1 plus N2 times P1 minus P1 and N equals to N1 plus N2 times 1 minus P1. And next, this is a table of mencari probability. Next. Yeah, this is the Poisson distribution. In this table, we can find out the value of probability ya. Iya. Itu lambda ada macam-macam sama nilai X-nya. Oke. Ini tabel AQL-nya. Ini sudah given. Kode sampel size kodenya A, B, C, D, E, F itu sudah dijelaskan oleh temanmu minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Dalam materi acceptance sampling plan untuk data variabel. It's depend on your level of quality. Level inspection, apakah itu masuk ke general inspection or specific inspection? With what level gitu ya. Dari levelnya yang apa? Yang mana? Which level? Level 2, level 1, level 3 untuk general inspection atau specific inspection kan gitu kan? Iya. Ya, baru dapat nanti ketemu hurufnya atau abjadnya itu apa.
Apakah A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Dengan jumlah sampel size-nya berapa gitu ya? Iya. Oke. Next. Ya. This is table AQL for reduce inspection. Sama kayak tadi, tapi yang ini yang reduce inspection tabelnya. Next. For example, bisa dijelaskan Andika. And this is example 1. The question is a single sampling pen is known using the MIL STTs 10.5a table for general inspected level 2 n equals to 1000 and AQL equals to 1% and P is 12.5%. And A, determine the sample plan, normal, tightened, and reduce. B, calculate the probability of receiving lots for reduced inspection condition. C, calculate the probability of a reduced inspection lot being rejected. And D, calculate the probability that a reduced inspection lot is received but move to normal. Next. The given is a single sample with table MIL STD 10.5a. This is a Sorry, what is MIL STD 105A? Tahu tabelnya, nggak Mem. apa itu MIL STD? Nggak tahu, Mem. Itu adalah salah satu bentuk atau tipe besi atau baja. Jadi ada kode-kodenya sesuai dengan komponennya. Nah, misalkan di sampelmu ini adalah produknya itu besi atau baja. Tipenya adalah 105E. Yang ini sedang diinspeksi dengan tipenya adalah General Inspection. Levelnya level 2. As the explanation from your friends in the previous meeting, that level 2 sering gitu ya, sering dipakai untuk perusahaan manufaktur. Levelnya masih middle, antara 1 dan 3. Tapi kalau misalnya levelnya semakin tinggi, itu biasanya untuk produk-produk yang dia itu high komponen, yang perlu tingkat inspeksi yang lebih. Apalagi untuk yang specific inspection, itu benar-benar yang misalnya kayak obat-obatan. Itu kan karena dia harus diaplikasikan ke dalam tubuh manusia. Jadinya inspeksinya bukan hanya sekedar dari bentuk, bau, warna, tapi juga kandungan. Oke, langsung dilanjutkan. And from this example, the code is G because the big N is 1000. And the AQL equals to 0.01 and P equals to 0.125. And A, sample a certain plan. For the normal, we can look at the AQL table for first AQL table.
So from the first SQL table form, the normal is N is 80, C equals to 2, R equals to 3, and mu equals to 10. And from the technet, we can look from SQL table 2. The result is N equals to 80, C equals to 1, and R equals to 2, mu equals to 10. And from the reduce, we can look at SQL table 3, N equals to 32, C equals to 1, R is 3, and mu R 4. And the next, the probability will be explained by Dimas. Next, Zai. Dimas. B. Probability of achieving lots for reduced inspection. PA equals to P D less than C1 mu equals to P D less than 1 mu is 4 equals to 0.0916 and C reduce inspection loss probability rejected. PA equals to P D less than R1 mu 1 equals to P D less than 3 mu 1 is 4. So equals to 1 minus P D less than 3 mu is 4 equals to 1 minus 0.4335 equals to 0.5995. Dimas, where it come from? 1 minus by P times by D less than 3, whereas mu is 4. Dari mana? Untuk probabilitas diterima atau PA1, PA aksen pertama, itu kan persamaan. Kok bisa jadi kemudian 1 dikurangi P dikalikan 3 kurang dari D kurang dari 3. Ma'am. Ya. Is 1 minus P because it is the reduced inspection lot. This, yeah, ma'am. It the formula, ma'am. Formula? Iya. Ana, dari mana formulanya? The value total probability equals 1. Jadi nilai paling tinggi itu adalah 1. Ya kan? Probabilitas itu bisa seperti apa namanya? Kemungkinan kan artinya 100%. Nah, 100% itu di sini dia dilambangkan dengan 1 karena dari persamaan PA aksen itu kan ada persamaan P times by D less than R1
di mana mu satunya berapa. Nah, nilainya R satunya itu tadi 3, mu satunya itu sebesar 4. 4. Begitu ya. Nah, Iya. pada saat P di mana D kurang dari 3, mu-nya 4, itu dari mana angkanya kok bisa 0,4335? Ya, itu from tabel. Tabel, coba. Tabel yang mana? Ketika R satunya itu 3, mu-nya itu 4. R-nya 3, mu-nya 4. Dari tabel yang mana? Sehingga ketemu 0,4335. Supaya temanmu semuanya tahu. Slide 22, Zai. Sing 22. Slide 22. gimana? Nah, Ya, how to find out the value of 0.5? and U is 4. Mana? Coba ditunjuk. Coba ditunjuk, Zai, dan dilingkari. Angka 0, berapa tadi itu dapat dari mana? Ketika R satunya 3, mu-nya 4. Oke. Jadi dari situ ya, teman-teman ya. Mem, itu kan mu, sedangkan ini kan lambda. Gimana? Sama nggak? Mu sama lambda. Sama. 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 Jadi kalau untuk rata-rata sampel itu kan X bar. Ya kan? Kalau rata-rata populasi, lot size, namanya populasi, itu dilambangkan dengan mu, ilmu statistiknya. Nah, dalam distribusi Poisson itu dilambangkan dengan lambda ini. R itu equal sama dengan X-nya, value dari X-nya. R itu apa sih? Batas kan ya? Batas paling minim kan tadi ya? Batas penolakan. Nah, batas penolakannya. Batas paling minim untuk penolakan. Oke, sampai sini semuanya tahu ya. Jadi ketika ada persamaan P dalam kurung D kurang dari R, mu-nya berapa, itu dicari dari tabel distribusi angkanya. Kemudian karena ini adalah mencari nilai PA tadi, atau acceptance penerimaan, probabilitas penerimaan, maka giving by formulanya itu 1 minus nilai itu tadi. Nah, itu ketemu nilai penerimaannya berapa. Karena yang P dalam kurung D kurang dari R, di mana mu-nya berapa itu adalah batas penolakannya. Kan gitu kan? Oke, coba di next dulu. Yang tadi dijelaskan Dimas. Slide yang tadi. Ini kan sudah ketemu nilainya 0,4335.
Nah, jadi PA aksen itu adalah apa? Penerimaan sampelnya ya, Dimas. Probabilitas Probabilitas penerimaan sampel. penerimaan atau penolakan. Yang mana, Ma'am? Yang PA aksen 0,5665. Oh, itu yang penolakan, Penolakan, rejected. rejected. Kemudian PA aksen yang kedua. Itu maknanya apa? 0,147. Yang 0,17 is acceptance sample for reduced inspection, but move to normal. Maksudnya move to normal itu gimana? Halo? Ya, untuk kelompoknya Zai. PA aksen yang kedua itu maknanya apa? 0,147. Kemudian, kalau tadi untuk yang PA aksen yang pertama, formulanya kok 1 minus by P times by D less than value of R, kan gitu kan. Tapi kalau yang PA aksen kedua, kenapa kok hanya memasukkan P dalam kurung D sama dengan 2, di mana mu-nya 4? Kenapa? Coba dijelaskan. Halo. Jadi untuk PA2 itu apa sih maknanya dulu? PA2 itu apa? Probability that a reduced inspection load is accepted but move to normal. Apa sih maknanya? Coba saya dijelaskan. Loh, ini yang nulis tidak paham. Ya. Halo? Loh, kok saya tidak direspon? Gimana ini? Yang bikin PowerPoint ini loh.
Apa maknanya PA aksen 2 itu? Maksudnya apa? Probability that reduced inspection lot is accepted. Coba di back ke slide sebelumnya. Di pertanyaan poin D itu apa sih? Pertanyaan poin D-mu. Kita lihat di pertanyaan di slide sebelumnya. Nah, calculate the probability that a reduced inspection lot is received but move to normal. Kamu disuruh menghitung nilai probabilitas yang mana probabilitas yang dapat mengurangi jumlah apa? Inspeksi lot tetapi masih dianggap normal. Maksudnya jumlah lot size-mu itu tidak terlalu banyak, tetapi juga masih bisa dianggap mencukupi. Oke, next ke slide selanjutnya tadi. Slide, nah ini. PA aksen 2 ini formulanya sudah given, di mana probabilitasnya itu adalah nilai C kurang dari D kurang dari R, serta mu-nya berapa. Lah, nilai C-nya itu tadi 1. Nilai D memang nggak ada formulanya. Wong D itu adalah angka defect, iya kan? Defect-nya itu antara nilai C dan nilai R, gitu loh. Nah, nilai C-nya itu 1, nilai R-nya itu 3. Berarti berapa nilai D? 3 lebih dari, 1 kurang dari D kurang dari 3, tapi rata-ratanya 4. Itu D-nya sama dengan 2. Gitu loh, 1 kurang dari D kurang dari 3. Berarti kan antara 3 dan 1 toh. Iya kan? Iya. Nah, nilai defect antara 3 dan 1 itu adalah 2, sehingga di bawahnya itu P sama dengan D sama dengan 2, di mana mu-nya itu adalah 4. Dicari lagi ke dalam tabel. Nah, sekarang kalau untuk mencari tabel ini, tabel yang mana, Dimas? Pada saat D2, mu-nya 4. Probabilitasnya ketemunya 148. Itu yang mana? Ayo, kelompoknya yang hari ini presentasi, mana tabel yang mana untuk mendapatkan nilai 0,147? Tolong saya ditunjukkan yang mana. Pada saat D-nya 2, mu-nya 3. Mu-nya 4, Mem. Ya, mu-nya 4, sorry. Yang mana? Mem, Ya, Mem itu for the P equals to D, ya. tabelnya nggak ketemu, Mem. Masa? Ya, yang di sini soalnya cuma bisa dibuat yang less than equals.
Lah terus, kamu ambil contoh kok nggak bisa full menjawabnya. Nanti dicari ya. Revisinya itu Ma'am. tadi. Revisinya itu tadi 0,147 itu dari mana? Kamu bisa ngambil, nyomot-nyomot, membuat contoh, harus bisa tahu sumbernya dari mana. Dilanjutkan dulu presentasinya. Oke, silakan dilanjutkan dulu presentasinya. Next say. And this is example. This table 3A for double sampling plan. This is AQL table for reduced inspection. And the next is next is table 3B for double sampling plan for technet inspection. And the next is table 3C for double sampling plan for reduced inspection. For table 3A is double sampling plan for normal inspection. And this is the example. A single sampling plan is known using the MIL STD 105A table for general inspection level 1 and equals to 20,000, AQL equals to 1.5% and P equals to 12.5%. A, determine the sample plan. B, calculate the probability of receiving lots for reduced inspection condition. C, calculate the probability of a reduced inspection lot being rejected. And D, calculate the probability that a reduced inspection lot is received but moved to normal. Next. This is given the table if with a general inspection level 1. If this is a K code because the lot or batch size is 10,000 to 35,000. The N equals to 20,000, AQL 1.5%, and P 12.5%. For the sample acceptance plan, the normal is we can look for 3A table, and the technet we can look for 3B table and reduce for 3C table. And the probability of receiving lots for loose inspection condition will be explained by Dimas. Halo? Halo? Halo?
Kok berhenti? Apa gangguan sinyal atau gimana? Gangguan sinyal. Sinyal, Mem. Oke, silakan dijelaskan sama temannya yang lain. Karena Andika masih gangguan sinyal. Siapa yang akan melanjutkan presentasi? Ayo segera, ini ada banyak kan ya timnya. Oke, kalau tidak ada yang mau melanjutkan, berarti saya anggap selesai ya presentasinya. Saya lanjutkan, Mem. Oke, silakan. Given single example with table of mil STD 105A, general inspection level 1 or GIL 1, kode key big N to Sudah dijelaskan tadi. wis lagi saya. Oh, iya. Next. Next saya. Answer B. Probability of receiving lots for loose inspection condition or PA total. Reduced inspection P1 equals N1. P equals 32 multiply by Halo, itu times. Mi1 equals to N1 times by P accent. Mi1 is Mi1 equals N1 times P equals 32 multiplied by 0.112 equals 4. Double sample 1 is R1. R1 apa sih ya? Saya kok nggak layar ya? Nah aku saya. Double sample 1 R1 equals 1, 2, and 3. PA1 equals P D1 lebih besar bahasa Inggris. Lebih besar. PA1 sama dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ya. Ya. P dalam kurung D1 lebih besar, lebih kecil atau kurang sama dengan C1. 1 sama dengan P. D1 lebih kecil atau sama dengan 0, 1 equals 1.018. PA itu sama dari mana? dengan, Coba. Dari mana nilai 0.018? itu dari tabel, Mem. Tabel yang mana? Tabel
Zai. Balik Bos Zai. Tabel Z. Yang mana tabelnya? Tabel. Sebelah Z. Iya. Halo. Nah, oke. Gimana tadi, gimana? Kok bisa 0,0183? Gimana ceritanya, Regianda? Loh, ayo, kok meneng, Rek? View-nya 4, Mem. Dari mana? C1-nya sama dengan 0. C1-nya, Eh, gimana? view. Coba toh di View-nya next dulu. Dari mana? Jangan asal aja kamu. Lihat di persamaannya itu loh. view-nya sama dengan N1 mau geser mau sih? Soalnya mau sih. Kalian sih mau. Geser ke persamaan yang tadi, supaya bisa dijelaskan. Cek, sudah nge-lag. PA1 sama dengan P dalam kurung D1 kurang dari C1. Nah, C1-nya itu kenapa kok 0? D1-nya Kenapa C1-nya nilainya kok 0? Dari mana nilai C1-nya itu 0? Nah, yang ditandai Zai, kenapa kok itu 0? Itu sudah given atau gimana? Angka-angka ini, tabel ini didapat dari mana? Apakah given by soal atau memang mendapatkan dari tabel dan lain sebagainya? Gimana ini nilai-nilai ini? Itu dari tabel 3C. Apa? Dari tabel 3C. Dari tabel 3C. Sekarang dicek tabel 3C. Ya, Mem. Nah. Aduh. Oke, kenapa kok bisa 0? Yang mana? Nol di sini banyak loh. 0 yang mana yang dimaksud dari tabel 3C?
Ingat tidak, tadi soalmu itu general level inspection atau nilai JIL, general level inspection-nya, itu kamu level 2 kan ya? Kalau yang ini level 1. Oh, ini level 1. Terus, habis itu? Karena N-nya 20.000, so kodenya sama dengan K. Kodenya sama dengan? K. Sama dengan apa? K. K. Abjadnya ya, ada di range yang abjad K kan ya? Kalau jumlah lot size-nya 20.000. Kemudian ditarik K pada saat AQL-nya berapa? 1,5. 1,5. Nah, di situ ada 4 angka, ada 0, 4, 3, dan 6. Kenapa kok menggunakan yang 0? Iya, kenapa kok menggunakan yang 0 di situ? C1-nya. Kenapa? Ayo, belajar membaca tabelnya dulu. Kenapa kok nilainya 0? Tadi karena katanya lot size-nya 20.000. Kalau dari level general level inspection level 1 dengan lot 20.000 itu masuk abjad K. Oke, abjad K. Kemudian AQL-nya tadi 1,5% katanya. Oke. Kemudian di situ dalam satu kotak itu ada 4 angka, ada 0, 4, berapa itu? 3 dan 6 ya. Atau 5 itu. Nah, itu gimana caranya mengetahui bahwa itu C1-nya nilainya 0? Mem. Ya. Mem, itu kan yang 1,5 ya. Karena ada Ya. angka 0, 4, 3, dan 3 6. sama 6. Nah, untuk yang 0 sama 3 itu kan barisnya itu acceptance. Accepted. Betul sekali. Itu loh. Pada saat nilai AQL-nya itu 1,5%, masing-masing itu punya nilai accepted dan rejected, AC dan RE. Itu singkatan dari accepted dan rejected. Nah, karena probabilitas tadi adalah probabilitas apa? Accepted atau rejected? Accepted. Karena apa? Probabilitas accepted. Kamu mencari nilai PA kan? Ya, Mem. Nah, terus kenapa antara 0 dan 3 kok tadi nilai C1-nya itu 0? Soalnya itu kan, ini kan double sampling plan. Jadi untuk yang 0 itu untuk yang pertama. Gimana? Ini kan double sampling plan, Mam. Jadi contoh kasusmu adalah double sampling plan. Kemudian? So, untuk yang 0 itu yang buat yang pertama, yang 3 itu buat yang kedua. Yang kedua itu berarti angka yang berapa? 4 atau 3-nya? Yang 3. Yang 3. Kalau misalnya simple plan, berarti dia menggunakan yang first. Karena cuman punya 1 titik toh. Tapi kalau double, dia punya 2 nilai range gitu kan. Accepted untuk yang pertama dan yang kedua. Gimana kalau misalnya itu case-nya adalah multiple? Nah, itu nanti silakan dicari. Oke, bisa dilanjutkan. Next yang tadi. Jadi sudah tahu ya,
kok persamaannya kok banyak, tapi ketemunya kok hanya angka. Loh, ojo cepet-cepet. Ya, Mem. Ini loh, PA1 ya. PA1 itu kon persamaannya banyak. P dikalikan D1 lebih besar, kurang dari sama dengan C1, ya kan? Kemudian dirumuskan P dalam kurung D1 kurang dari 0. Itu untuk yang pertama. Ketemunya sekian. Kemudian PA2. Kalau PA2 itu sama dengan PA1 itu kurang dari, PA2 itu sama dengan dikalikan, ini given atau enggak ini? Untuk ngitung PA total ini. PA total kok bisa sih PA1 ditambah PA2? Dari mana? Logikanya dari mana? Ini kan sama dengan PA aksen ditambah PA double aksen gitu ya? Iya. Nah, kenapa kok PA total itu dari PA1 ditambah PA2? Karena pengujiannya 2 kali, Mem. Mana yang menunjukkan 2 kali? Yang tadi di type of sampling plan itu kan yang double sampling plan itu kan pakai 2 kali kalau misalnya ditolak semua itu, Mem. Misalnya di antara 2 kemungkinan ditolak sama diterima tadi. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di Coba, slide temenmu itu belum paham itu. Ayo, dijelaskan. Dibuka yang di slide-nya yang slide mana tadi? 14. Slide 14 saya. Bisa ya. Ngomong hope ya. Gak kelihatan soalnya. $18. 14. Sing contoh soal 15 16 wisan mohon. Iki Gimana? Itu loh. Dalam double sampling plan itu ada 2 nilai acceptance probability, ada 2 nilai PA yang disebut PA1 dan PA2. Karena double. Oh, kamu aja ini sudah membuat materinya ya. Kenapa bisa ada PA1, kenapa ada PA2? Karena dia adalah double sampling plan, 2 perencanaan sampling gitu loh. Antara ini dan itu misalnya gitu loh. Sehingga total PA probabilitas totalnya itu ini ditambah itu tadi. Ya, sampai sini bisa ya. Sedikit-sedikit diterima kenapa ada PA1, PA2. Oke, next. Slide terakhir. slide terakhir. Bentar, Mem. Nge-lag. Oh, nge-lag. Iya, Mem. Laptop kentang, Mem. Ayo sedikit lagi. Ini sudah jamnya. Nah, terakhir ya, Mem, ya? Habis. Apa? Yo. Tak tutui loh, yo. Slide ke-36. Oke, masih ada 2 lagi. Nah, sebelum ini, slide sebelum ini. Jadi semuanya sudah paham ya, sedikit demi sedikit. Untuk value mencari nilai PA2, itu sudah given. Given atau gimana itu? Dimas, Andika, Regianda, Zai? Given, Mem. Oke, given. Sudah ketemu, oke paham ya di sini P probabilitas di mana defect yang pertama untuk
yang pertama, acceptance yang pertama itu sama dengan 1. Itu dilihat di tabel juga, ketemunya nilainya 0,07. Gitu juga semuanya seterusnya. Jadi kita merujuk ke dalam tabel nilai-nilai ini yang sudah pakem. Tinggal mencari aja nilainya. Titik temunya di mana. Kemudian baru ditotalkan. Oke, pertanyaan yang C. Slide kedua terakhir. Nah, silakan dijelaskan, dilanjutkan. The last slide, last presentation. Ayo, cek sesuai. Minta jamu ya, kuatnya seminar ini. The probability of a reduced inspection lot is reject PA total accent. PA1 accent equal P C1 kurang dari sama dengan C1 sama dengan P D1 kurang dari sama dengan 0 sama dengan 0,567. PA2 aksen P D1 sama dengan 1 dikali P D2 kurang dari sama dengan 5 ditambah P D1 sama dengan 2 dikali P D2 kurang dari sama dengan 4 ditambah P D1 sama dengan 3 dikali P D2. Sorry, sebentar. Sebenarnya sama saja, kan tinggal memasukkan. Cuman di P1, PA1 aksen, ini kan untuk probabilitas di mengurangi inspeksi itu di reject gitu kan ya, ditolak. Formulanya PA1 oke. Nah, PA2 nih, kenapa tiba-tiba muncul P sama dengan D1 sama dengan 1 dikalikan P dalam kurung D2 kurang dari 5. Kenapa yang 1 sama dengan yang 1, 5? Yang 1, 1, yang 1, 5, yang 1, 2, P plus D1 sama dengan 2, kurang darinya 4. Itu paham ya dari mananya? Enggak, Mem. Oke, silakan dijawab kelompoknya. Kalau PA1 itu hanya P dalam kurung D1 kurang dari C1. C1-nya berapa? Oh, 0. Sehingga sama dengan P dalam kurung D1-nya kurang dari sama dengan 0. Karena nilai C1-nya dari tabel itu nilainya 0. Kemudian dicari ke tabel yang lain adalah 0,567. Nah, kalau PA2 aksen, kenapa tiba-tiba P sama dengan D1 sama dengan 1? Dikalikan D2-nya kurang dari 5. Ayo kan. Ayo dijelaskan dulu ya. Bagaimana? Halo. Bingung, Mem.
Gak bisa. Enak lah anak jawab bingung, Mem. Ayo. Apa itu sebagai bahan revisi? Jadi revisinya nanti ada 2. Nilai 0,147 tadi dari mana? Yang kedua adalah pada kasus double sampling plan itu ada PA1 dan PA2. Lah, formula untuk PA1 dan PA2 angka-angkanya ini dari mana? Kan sebenarnya itu sudah given dari soalnya. Cuman kalian aja yang belum memahami soal yang kalian buat contoh sendiri. Oke, saya anggap itu revisiannya ya. Ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, nanti harus bisa paham ketika membaca slide revisimu. Kenapa kok di PA 2 aksen itu P sama dengan D1-nya itu sama dengan 1. D1 loh ya. Terus P sama dengan D2-nya kurang dari 5. Ya. Halo? Ya. Oke. Itu harus nanti paham. Kalau masalah nanti nyari di tabel, sebutkan aja, kasih note 0,073 itu dari tabel apa? Apakah dari tabel 3C atau yang tabel distribusi Poisson yang mana, gitu ya. Tapi yang penting itu bisa memahami D1 kok sama dengan 1, D2 kurang dari 5. Padahal tadi di soalmu tuh kamu sudah menyediakan tabel, rangkuman katamu itu given. Sebenarnya korelasinya itu dengan contoh soal kalian. Nanti coba dilihat. Terus yang poin D, ini apa? Untuk PA aksen 2 ya, probabilitas bahwa pengurangan inspeksi lot ini diterima. Gitu ya. Di mana kondisinya kalau double sampling plan itu C2 kurang dari D1 tambah D2 kurang dari R2. Kalau tadi itu hanya C kurang dari D kurang dari R, ya kan? Kalau yang double itu ada C2 kurang dari D1 plus D2-nya kurang dari R yang keduanya. Jadi kalau PA2 itu diambilnya dari sampling plan yang kedua, second, sehingga bukan C1 lagi, tapi ada C2. Kalau single kan hanya 1 nilainya, maka disebut semuanya hanya C1, R1, ya kan? Tapi kalau double, itu dia punya 2 titik kan tadi, makanya disebut ada C1, C2, R1, R2, dan lain sebagainya. Sama untuk PA aksen 2, ini juga tolong nanti dijabarkan P sama dengan dalam kurung D1 kok sama dengan 1. Untuk yang pertama loh ya, P yang pertama. Terus dikalikan P kok 3 kurang dari D2 kurang dari 4 untuk probabilitas yang kedua. Ditambahkan lagi seterusnya. Di revisiannya nanti harus sudah jelas temanmu sehingga temanmu sudah tahu rumus-rumus angka-angka itu dari mana. Terus angka 0,073 itu diambil dari tabel yang mana, tabel 3C atau yang distribusi Poisson yang mana. Tolong dijabarkan ya di revisiannya. Saya tunggu untuk revisiannya. Apa yang kelompoknya Zai, ini apa ada yang praktikum habis ini? Praktikum apa, Mem? Katanya teman-teman praktikum fisika. Oh, itu untuk yang mengulang ya? Iya. Ada juga Oke. yang kemarin semester lalu nggak ngambil praktikum fisika, Mem. Kalau nggak salah, Kenapa? semester lalu nggak ngambil praktikum fisika. Kayak Oh, Julius Invasius itu nggak ngambil. ya, oke. Jadi saya anggap berarti bisa ini disempurnakan maksimal nanti jam 23.59 waktu Indonesia Barat, ya. Ya, sambil ngabuburit lah ya.
Iya, Mem. Oke, nanti revisiannya tolong dikirimkan ke WhatsApp grup dulu. Jadi filenya itu depannya dikasih revisi. Gitu ya, dikasih versi revisinya. Setelah saya lihat nanti baru kemudian oke, baru di-upload di Elita lagi. Ya. Yang lama biarkan kamu tambahkan juga untuk yang revisi sehingga saya tahu yang lama tadi bentuknya seperti ini, yang perbaikan seperti ini, gitu ya. Ya, Mem. Oke, terima kasih banyak. I think it's enough. Temanmu sudah pusing-pusing ini ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini adalah pertemuan minggu terakhir, karena minggu depan kalian akan libur selama 2 minggu. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas di topik 12. Dan mohon maaf lahir batin kalau misalnya Wisima ada salah perkataan, perbuatan ya. Mata-mata mungkin kita tujuannya sama untuk memahami materi di kelas, tapi mungkin terkadang saya harus pakai action marah-marah atau gimana, atau mungkin menurut kalian Wisima ngambek, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih bisa ketemu lagi setelah Lebaran ya. Amen. Segera, amin, gitu ya. Dan kita bisa kembali kuliah dengan normal seperti biasanya. Tolong jaga kesehatan, aware sama diri sendiri dan juga lingkungannya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak aware. Yang aware aja bingung gitu ya. Banyak probabilitas kita juga bisa kena gitu. Oke, makasih banyak. Sepertinya Dimas sudah ngantuk, saya sudah pusing. Raffi, oke, jadi gini, tugas kalian adalah diskusi. Kalian bisa ngasih masukan temanmu, oh itu tadi dari sini, itu tadi dari sini, sehingga satu kelas tugasnya bisa lebih ringan. Karena setelah Lebaran, saya akan memberikan kuis yang bahannya itu dari acceptance sama Six Sigma. Tapi sejauh ini saya salut karena kalian bisa paham, maksudnya mulai sedikit demi sedikit memahami ada probabilitas 1, 2, itu dapatnya dari mana. Sedikit-sedikit bisa, nanti kalau direview kembali saya rasa akan lebih paham, gitu ya. Terima kasih banyak, Andika, Dimas, Eka, Raffi, Ridho,